Pada abad ke-14 sebelum Masehi, pada masa pemerintahan Fir'aun Amenhotep III, dibangun sebuah kuil di Soleb, wilayah Nubia kuno. Di antara relief dan prasasti yang menghiasi kuil ini, terdapat sebuah daftar kelompok dan wilayah di selatan Levant yang ditaklukkan atau dikenali oleh Mesir. Salah satu penyebutan dalam daftar tersebut berbunyi, Tanah Orang Syasu dari Yahuwah. Prasasti ini menjadi perhatian para arkeolog dan sejarawan karena istilah Yahuwah dianggap sebagai indikasi paling awal di luar Alkitab yang mungkin berkaitan dengan nama Yahweh. Meskipun prasasti tersebut tidak secara eksplisit menyebut Yahuwah sebagai Tuhan, bentuk penulisan dan konteksnya menimbulkan pertanyaan besar tentang asal-usul pengenalan nama ini. Bangsa Syasu sendiri bukanlah satu bangsa atau negara tertentu. Dalam sumber-sumber Mesir, istilah Syasu digunakan untuk menyebut kelompok-kelompok penggembala semi-nomaden yang hidup di wilayah Edom, Seir, Midian, Transjordan Selatan, dan daerah selatan Kanaan. Mereka hidup berpindah-pindah, tidak memiliki kota, kerajaan, ataupun struktur negara, dan berada di luar kendali administratif Mesir. Pola hidup ini sangat mirip dengan gambaran masyarakat Israel awal yang baru muncul beberapa abad kemudian. Secara kronologis, bangsa Syasu jelas mendahului kemunculan Israel sebagai suatu entitas historis. Nama, Israel, sendiri baru pertama kali muncul dalam prasasti Merneptah sekitar tahun 1208 sebelum Masehi. Karena itu, Syasu tidak dapat disamakan dengan 12 suku Israel. Namun demikian, banyak ahli berpendapat bahwa sebagian kelompok Syasu kemungkinan menetap, berinteraksi dengan penduduk lokal Kanaan, dan kemudian berkontribusi pada pembentukan populasi Proto-Israel. Yang paling menarik adalah penyebutan Syasu dari Yahuwah. Dalam praktik penamaan Mesir kuno, kelompok nomaden sering diidentifikasi berdasarkan wilayah atau nama ilah yang mereka hubungkan dengan diri mereka. Karena itu, banyak sarjana menafsirkan bahwa Yahuwah dalam prasasti Soleb kemungkinan besar merujuk pada nama ilahi yang telah dikenal oleh salah satu kelompok Syasu. Secara linguistik, Yahuwah sangat sejalan dengan bentuk awal nama Yahweh, dan hingga kini tidak ada penjelasan alternatif yang lebih meyakinkan untuk memahami Yahuwah sebagai nama tempat atau suku yang tidak berkaitan dengan figur ilahi. Selain itu, wilayah tempat bangsa Syasu hidup selaras dengan tradisi Alkitab awal yang menggambarkan Yahweh datang dari selatan, dari Seir, Paran, dan Teman. Kesesuaian geografis ini memperkuat dugaan bahwa pengenalan terhadap Yahweh sebagai Tuhan telah ada di wilayah selatan Levant sebelum Israel terbentuk sebagai bangsa. Dengan demikian, kesimpulan akademis yang paling hati-hati adalah bahwa prasasti Soleb tidak membuktikan secara definitif pemujaan Yahweh sebagaimana dikenal dalam tradisi Israel kemudian. Namun, prasasti ini merupakan indikasi paling awal dan paling penting bahwa suatu kelompok nomaden di selatan Levant telah mengenal dan mengaitkan diri dengan nama ilahi Yahuwah, yang kemudian dikenal dalam sejarah sebagai Yahweh, Tuhan Israel.